Insya Allah nanti malam berangkat dari sini jam 9 malam. Minta doanya mulus rayu berkah selamat mau ketemu insya Allah. Sekarang kita sudah sampai di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tepatnya sekarang kita sedang berada di perlintasan antara Banjar dan Majenang. Daru anjaza wa'dahu wal bishru adha mulana bushra lana. Kewangi nyalse. Ya, saya mah, kumaha mah? Mau nyalse urang silaturahim ke guru madeus. Sebagian kita ngaji walau sehari 2 hari di sana di Jawa Tengah insya Allah. Kebetulan ada rencana lagi dari ada yang biayain semuanya dari itu tuh Bu Haji Rika. Oh, jadi Kak. Bu Haji Rika CPKDP insya Allah. Mau bisa. Ya Ka- memang sekalian silaturahim aja. Izin ke guru teh mah. Iya, iya. Kumaha mah? Siap mah. Minta doa, minta berkah dan lain-lain kita dulu insya Allah. Ya ribu-ribu nuhun, makasih banyak nih alhamdulillah. Ada yang biayain semuanya kesananya dari Bu Haji. Oh, akomodasi dan Dari sebelah. lain sebagainya mah. Alhamdulillah kebetulan Luar biasa, alhamdulillah. kita semua. Berarti tinggal kondisi anak-anak ya, Mang ya? Mobil lagi dikondisikan, Faris, ujinya harus tinggal Semua, dikasih ya. itu. barang-barang sakit. Intinya minta berkah, minta wejangan ngaji, intinya ngaji aja. Kedua minta berkah, silaturahim dan minta doa. Ada Siapa? suatu hal yang memang harus disampaikan ke beliau, hajat dari saudara kita, Siapa? dari saudari kita insya Allah. Siap. Oke guys, alhamdulillah nih kita dapat surprise. Tadi Amang menyampaikan bahwa kita dapat kabar gembira dan sekarang anak-anak belum pada tahu nih ada kabar gembira dan alhamdulillah nanti malam insya Allah kita akan silaturahim ke guru kita di Jawa Tengah di daerah Kebumen dan kita akan kasih surprise buat si Faris dan si Uji ya. Mereka belum tahu nih guys. Oke. Terima kasih. Gimana wae Kasep? Ada kameramen baru. Halo kameramen baru. Kameramen baru. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Hostnya banting setir. Hostnya Jadi banting. kameramen. Double casting. Habis dari mana? Kita barusan habis sholat duhur dulu. Salat duhur. Ya. Karena ini si Mikel harus di bengkel. Mogok. Ini ada acara apa ini pakai kamera-kamera segala? Orang mana? Iya. Boleh jadi host dulu sekarang. Boleh jadi host dulu sekarang. Oh ini sponsor jangan ini Sponsor. gangas sponsor ini jangan. Oke teman-teman akhwatun media kita baru saja dikagetkan dengan kameramen baru. Uji, ngomong dong. Ya sok dulu. Jadi tadi kita rada ngaret ini harusnya kita kesini jam 1 tapi ini udah lebih. Iya nggak apa-apa. Kita tuker peran dulu ya. Siap. Mikel, Ini Mikel. Mikelnya ke bengkel, remnya gak ada. Remnya blong, tadi mau nabrak. Ya. Mana Mikel? Coba lihat Mikel. Mikel. Woi, kesayangan. Kesayangan. Si hitam kukurusukan. Oke guys, sekarang udah ganti kameramen. Tadi kameramennya diambil alih. Jadi sekarang diganti sama kameramen aslinya. Kayak belum salam ke Mang. Assalamualaikum. Belum salam dulu. Salam dulu. Pilap. Gimana sih? Sudah pada sholat. Alhamdulillah Mang. Tadi agak lama Mang itu. Ada insiden Mang, Mikel. Oh, celana baru nih. Celana Celana baru. baru. Rizky dadakan dari grup. Ini Rizky dadakan. Ini saya dapetin celana ini Dari grup. tiba-tiba main, udah main tiba-tiba dapet celana guys. Kurang perhatian apa coba? Abi apalannya? Bisa anak.
Oke, sore jam 9 insya Allah. Mobilnya sudah ditelepon yang punya rentalnya, jadi kita rental mobil. Ada apa, Pak Mang? Haji. Kemana? Kita ngade silaturahim ke guru insya Allah. Ke guru yang mana? Ya guru yang di Jawa dulu. Kebumen. Yang jauh dulu, nanti ke yang dekat-dekat. Yang jauh dulu biar apa namanya, perjalanannya biar nggak capek. Kalau yang dekat kan nggak usah pakai mobil. Insya Allah. Mana? Ke Jawa Tengah. Jawa Tengah. Beliau muridnya Ki Haji Udori, muridnya Ki Haji Hasyim Asy'ari. Subhanallah, luar biasa. Tadi itu saya sama silsilahnya ada. Siap. Serius? Kagetnya? Serius guys. Kaget ya? Serius guys? Nah, serius. Asli Oke, serius. komennya apa? No prank, no prank, no prank, no prank. No prank oke kita. No prank club. Asli guys. Insya Allah. Insya Allah. Kaget. Saya mau telepon guru nanti mau oke. Kaget guys. Wanita nih? Sieun teh? Udah nggak bang? Aman. Temen yang mau Siap, ikut di Di. grup boleh. Siwa. Siap insyaallah siap. Gaskeun. Gas. Gaskeun. Bentar. Jalan-jalan. Masih kaget, ini serius. Tadi kita emang agak keburu-buru sih kesini. Jadi tadi ceritanya kita tuh habis kampas rem, kita cari bengkel, nemu-nemu di mana Ji? Teh apa dah? Assalamualaikum. Ya nemu-nemu di Nalegong. Kita putar lagi, kita kesini, kita sholat duhur. Baru juga kemarin kita ngobrol ini dan sekarang udah berapa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sujud syukur. Syukur. Kiblat nah kiblat Hebat gitu. tadi tuh. Mantap pokoknya. Liatin aja perjalanannya. Ini nanti bikin vlog aja ya ke sana. Ya. Nggak apa-apa. Nggak Nggak apa? apa-apa. Buat teman-teman Awatin jalan-jalan. banyak dibuang sayangnya nanti lumayan. Nanti ngajinya kita Buat akan hiburan. dengar ceramah dari Bro Haji direkam apa? Jadi teman-teman nanti malam insya Allah kita akan OTW menuju ke Kebumen Jawa Tengah. Banyak. Kita akan silaturahim ke guru, juga ngaji, juga sekalian izin kepada beliau. Semoga apa yang kita rencanakan nih, program terbaru nanti mudah-mudahan bisa segera terrealisasi. Amin. Khusus buat teman-teman yang selalu setia menyaksikan tayangan kami. Assalamualaikum Mak. Insya Allah nanti malam berangkat dari sini jam 9 malam. Minta doanya mulus rayu berkah selamat. Oh, kita mau akan insya Allah. Makasih banyak Mak. Makasih banyak. Ya, Assalamualaikum. Kita berangkat. Oke, kita kemana mah? Ke Bojong dulu. Ujung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ji, boleh dinyalain Ji lampunya. Nah, ini Pak Uji dan Wak. Halo Wak. Barang aman. Kita nunggu playmaker kita baru datang guys, host kita tuh baru datang. Gimana Bang? Doakan mudah-mudahan mulus rayu berkah selamat. Utamanya dapat berkah insya Allah. Karena niatnya satu tolak dua silaturahmi. Alhamdulillah. Halo dua dari. Wak, gimana Wak? Mantap. Sekarang kita sudah jauh guys perjalanan. Udah nyampe Bojong Jati. Udah nyampe Alam Sari. Alam Sari. Sangat jauh ya. Jauh banget. Prepare dulu persiapan buat beliau beli sesuatu lah buat perjalanan ini. Nah ini ada teman dari Bantarujak jauh nih, Pak Anas. Alhamdulillah berkah. Kami Majalengka. Majalengka ya Bantarujak. Teman-teman, sekarang kita sudah sampai di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tepatnya sekarang kita sedang berada di perlintasan antara Banjar dan Majenang. Nah, di depan kita sebelah sana itu tepat sudah masuk Majenang atau Cilacap. Dan kurang lebih perjalanan kita sekarang waktu menuju
memperkirakan pukul 1.15 waktu Indonesia Barat dan menuju ke lokasi kurang lebih estimasi sekitar 4 jam setengah mungkin ya, kurang lebih. Mohon dimaafkan teman-teman tadi karena ada satu dan lain hal untuk destinasi rest area kita di Ciung Wanara tidak bisa kita kunjungi karena Ciung Wanara kan masih dikelola oleh pemerintah Ciamis dan mereka belum beroperasi hingga saat ini, mungkin kaitannya dengan PSBB jadi belum bisa beroperasi, mohon dimaafkan. Dan sekarang kita sedang istirahat di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Alhamdulillahirrahmanirrahim nyampe 8-9 jam. Hujan gerimis, sambil hujan gerimis, alhamdulillah. Oke guys, sekarang kita dari rumah guru kita akan menuju ke pantai. Kita santai dulu ya teman-teman, menikmati suasana di kota ini dan itu diteruskan. Balik. Oh, wow, bareng Amang di depan. Kita lagi menuju pantai. Halo, Pak. Yang di belakang mah tumor, Pak. Tuman molor. Semangat. Ngaji sambil wisata ini. Ngaji Pantai sama. semangat. Pantai semangat. Kata Uji Setengah keyup tiga nama. alah Ya, kita ngaji sambil wisata. Nah, ini jalan lokasi ke lautnya. Hancur. Jalannya hancur. Wow, ini sawah, guys. Ya, mantap sawahnya. Dan di sini masyarakatnya tuh beternak ya, Bang, ya, sama Ternak, sapi, kambing, sama tani. Mayoritas. Oh, sapi, guys. Kalau di sini umumnya kan kandang sapi itu dekat rumah, jadi berdampingan dengan rumah. Sapi itu Beda Iya. dengan di Sumedang ya, Bang, ya. beda. Dulu di Sumedang ya jarang sapi. Kalau di Jawa Tengah ini ya sapi sama rumah itu Oke guys, sekarang kita sudah tiba nih di pantai. Bisa dilihat dulu, boleh dilihatin. Nah, sekarang kita sudah tiba di Pantai Bopong, teman-teman. Ayo ikut
itu air lautnya lagi pasang nih teman-teman. Pasang tuh artinya Pasang itu jadi gelombangnya sedang tinggi-tingginya. Setinggi apa? tinggi cintaku padamu. Aduh. Kok jadi bucin terus ya? Nah ini Alhamdulillah kita sambil menikmati indahnya laut juga. Yang penting adalah ini keagungan Gusti Allah menciptakan laut yang ombaknya ya, tapi lebih maha lagi sang pencipta. Kita ke sana dulu. الدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa media Akhwatun dan juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Opik Kagawas sebagai host, dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mendapatkan kesempatan untuk silaturahim ke guru kita, yakni ke Mama Abdurrahman Saleh di Jawa Tengah. Dan saat ini sekarang kita sedang persiapan teman-teman semua untuk kita kajian dan talk show bersama beliau. Jadi mohon disaksikan, oke? Pengen berkah katanya Mbak. Bagaimana caranya? Gak pengen. Berkah. Nah, ini yang paling penting, Hidup itu yang paling pokok punya keberkahan. Berkah syahadatul khair badal khair. Itu yang dicari orang-orang alim adalah keberkahan. Karena keberkahan itu udah jalan yang menuju ridho dari Allah. Baik hidupnya melalui bisnis, mulai kerjaan, mulai nafas, mulai ibadah. Kalau berkah menuju jalan menuju ridho Allah. Orang kalau udah mendapatkan ridho, udah pasti ini orang mendapatkan rahmat dari Allah. Maka ada kisah begini, Nabi Muhammad SAW memenangkan perang Badar. Saya merenung, ahli militer juga Nabi Muhammad itu. Jadi bahasa minal nga'idin wal fa'idin yang sekarang tenar itu salah kaprah. Jadi salah yang sudah merakyat gitu. Minal nga'idin wal fa'idin nggak ada kaitannya dengan Raya Idul Fitri. Yang ada aslinya itu hanya taqabbalallahu minna minkum taqabbal. Jadi ulama garis bawahi laisal marju minkum illa nafan tinafin tuna bituna halalan. Itu aslinya Raya Fitri, saling memaafkan, doa ya, silaturahim itu udah ada pada zaman Nabi. Adapun minal nga'idin wal fa'idin ceritanya datang dari mana? Nah, ini Nabi berangkat perang karena musuhnya alatnya lengkap, musuhnya itu satuan dari kafir Quraisy, dari orang munafik, Yahudi, Nasrani, bersekutu untuk ngepung umat Islam. Waktu itu masih lemah. Tentara Islam cuma 313, ada yang 300. Musuhnya 1000 dengan senjata lengkap. Nah, musuh yang udah lemah gitu jalan kaki 250 kilo. Perbekalan juga pas-pasan. Namun diberi semangat sama Rasulullah. Kepada tentaranya dia katakan Yusaruna wa turhamuna wa tursamuna itu apa itu. Tentara dikasih spot, kita jangan kecil hati,
Allah tolong kita, Allah merahmati kita, Allah memberi sirka kita si kemenangan. Namun kamu harus catat dengan niat membantu kaum yang lemah. Nah, ini ada Allah, ada malaikat. Nah, hanya perang, berangkat, tinggal Rasulullah doa kepada Allah, beda. Doanya gimana? Ini rahasia doanya, nggak dikasih tahu sama tentara. Ini ada doa khusus kepada Allah tanpa dikasih tahu kepada tentara Islam yang lemah tadi, yaitu illam takun bihudubi wala ubad. Ya Allah, saya perang yang lemah kalau secara manusia akal mesti kalah. Senjata, ya tentaranya juga asal laki-laki, musuhnya terlatih, senjata lengkap, berkuda. Namun saya hanya mohon yang penting engkau jangan murka ke saya ya Allah. Jangan marah ke saya. Nah ini kan bahasa siasa, bahasa politik. Kalau Allah nggak marah berarti Allah ridho. Allah ridho memberi berkah, Allah ridho memberi rahmah, itulah berkah. Akhirnya doa itu pasti kalau Allah udah ridho ada memberi berkah, otomatis Allah akan tolong. Kebalikannya kalau nggak marah pasti Allah beri rahmah. Nah, terbukti akhirnya perang menang. Setelah menang baru merayakan nahnu nu'aidu minal nga'idin wal faizin. Jadi itu kaitannya dengan perang Badar. Tapi di Indonesia salah kaprah minal nga'idin dipakai minal nga'idin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Padahal itu masalah perang Badar gitu. Tapi nggak apa-apa, itu diambil dari tasamuhnya. Nggak mesti juga. Namun perlu dicatat, kalau berdoa niru cara Nabi akan terkabul. Gimana? Satu, strateginya saya niat berjuang untuk anak-anak, untuk istri, masyarakat, benar-benar untuk membantu kaum yang lemah. Anak-anak saya belum bisa cari makanan, saya perlu belajar melemah ya Allah. Nah doa Nabi kan gitu, mau mati semua tentara Islam monggo Gusti, mau kalah monggo, yang penting jangan marah. Nah kalau udah nggak marah pasti dimenangkan kalau Allah Maha Kuasa. Nah, itu rahasianya berdoa. Kalau kita ikutin caranya gitu, akhirnya Allah nggak marah, kebalikan marah sayang. Pulang dengan membawa kemenangan yang dalam bahasa Arab nga'idin wal faizin. Tapi kalau gitu salah dong, itu enggak salah, karena juga dari perang puasa. Puasa bukan hanya sebulan, kalau sebulan hanya latihan ya. Puasa itu sebulan itu latihan. Jadi masalah salah kaprah orang Jawa bilang itu jangan disalahkan. Yang penting tasamuh itu paham ya. Kan banyak orang Jawa itu nggodok wedang, merebus air. Kalau bener kan godok banyu, banyu jadi wedang, ada air panas itu. Nyambel, ngulek sambel, kalau bahasa Sundanya apa, ngulek sambel. Itu kan salah sebenarnya kan, ngulek cabai, bawang merah digulek, itu kan ngulek sambel. Ada lagi yang manjat kelapa kecil dipanjat, itu namanya kelapa. Jadi walaupun salah itu dimaafkan, artinya tidak salah. Itu cara mengambil berkah. Hanya satu kuncinya, Nabi, ya Allah, saya mohon yang penting kau jangan marah padaku, jangan murka. Itu turunlah berkah, turunlah hidayah, turunlah ridho. Tiga-tiganya sangat masuk surga itu bukan karena amalnya, karena rahmat dari Allah. Kita diterima amalnya bukan karena kita amalnya banyak, wiridannya dikirnya banyak, tapi mendapatkan ridho dari Allah. Kita ibadahnya belang betong kok diterima karena mendapatkan rahmat dan mendapatkan berkah dari Allah. Mestinya itu semuanya kalah. Jadi puasa juga kalah, hidup berjuang dakwah kita kalah, nggak ada menang sama sekali, tapi dimenangkan oleh Allah. Sembahyang kita kalah, sembahyang kita coba sembahyang ibadah kan belum ada, kalah. Nah dari sinilah doa yang terakhir orang sholat, yaitu kalau ngikutin Nabi, yang penting saya sholat gini-gini, engkau nggak marah,
Jangan diakui, oh saya udah kayak gini kenapa nggak dikabulkan? Nah itu apa yang kamu doa? Itu kan kalau kita. Ada yang lain? Jadi begini mak, maksud kedatangan kami ini dalam kaitannya Akhwatul Media, nanti kan mau minta izin ke mama bahwa nanti kita akan mulai masuk ke program baru, nama programnya itu Tempat Terlarang. Nah Tempat Terlarang itu lebih ke nanti akan nge-explore yang berhubungannya dengan goib gitu mak. Kita akan ke makam, jaro dan lain sebagainya, dan di sini termasuk kayak ruqyah dan lain sebagainya gitu. Dan maksud kami ke sini tuh minta wejangannya dari mama, juga minta izinnya dari mama untuk kami itu nanti bagaimana gitu mak. Jadi kita yang penting harus berdasarkan Quran, hadis, ijtihad ulama. Karena kalau kita bicara gaib itu versinya orang awam, yang namanya gaib itu setan, iblis, jin gitu ya. Nah, padahal saya itu surga, neraka, alam mahsyar, alam kubur, ke gaib. Jadi nanti harus bersanad itu. Kalau orang Jawa bilang ada nyanyian, mungkin kalau di bahasa Indonesia kan saya juga karena kurang sekolah pendidikan formal, jadi kurang paham cara membahasakan ke bahasa yang lain. Ada nyanyian, dayoe teko, gelar no kloso, kloso ne beda, tembelen jada, jadae mambu, empaka no asu, asu ne mati, guangan kali, kali ne banjir, guangan pinggir, nang pagar. Jadi gini arti bahasa Indonesia yang gitu ya. Ada tamu datang, lantas untuk menghormati tamu, karena tahu orang yang tahu man amaliya billah wa rasulih pada yukrim, doa muliakan tamu, maka langsung ambil tikar. Ternyata tikarnya robek. Karena dia hanya pakai akal, nggak pakai dasar pendidikan agama bukan hadis, pakai apa nambalnya? Mending di jarum kalau udah punya ilmu. Adanya yaitu yang melekat apa? Melekat itu jadah itu pulut ketan. Nah, itu kan melekat ya. Hanya ditambal gitu. Itu kan kesalahan. Karena memahami gaib, membaik barakah, membaik doa itu hanya dengan akal, bukan dengan Allah dan Rasulnya. Hanya yang secara akal, yang melekat ya kalau dulu belum ada lem itu ya beras ketan ya. Itu hanya. Ternyata zaman dulu kan pakai awi, pakai bambu banyak apa yang kecil-kecil, yang gatal-gatal, lukut orang Jawa bilang itu, kecil-kecil kayak jarum itu. Akhirnya pada nempel ke ketan tadi, akhirnya banyak lukutnya dan basi. Tamunya udah celananya, sarungnya blepot kena ketan. Tamu siapa? Orang lain yang dihormati, bisa bulan Ramadan, bisa tamu doa, bisa tamu kabul, bisa tamu anugrahan gitu. Karena nggak ngikutin petunjuk agama, Quran, hadis dan ijtihad ulama, akhirnya salah. Tetel itu akhirnya dibuang, akhirnya dimakan anjing. Anjingnya karena ada lukut tadi dari bambu awi tadi yang kecil kayak jarum, anjingnya mati. Jadi dengan kesalahan karena tidak ngikutin ajaran Rasulullah Al-Quran dan ulama, akhirnya jadi korban bukan hanya tamunya, alam itu jadi korban, banjir, anjing jadi mati. Nggak banyak yang jadi bisana gara-gara nggak pakai pakem, orang yang bilang nggak pakai dasar Quran, hadis, ijtihad ulama. Karena nggak mungkin kita mudah memahami Quran itu tanpa ngikuti petunjuk ulama yang paham. Akhirnya dibuang di sungai-sungainya banjir, wah bau, semuanya jadi korban masyarakat alam. Akhirnya suruh dipagar. Iya kalau pagarnya sendiri, pagar orang lain, oh dibentrok dengan tetangga. Maka untuk memahami gaib, ya benar tadi minta wejangan. Tapi karena waktu jabat, untuk garis bawah itu saja, nanti meningkat. Ini loh gaib, ini caranya. Sementara baru dasarnya dulu. Yang penting harus bersanad dengan Quran, hadis, ijma, qiyas, singkatnya yaitu yang dinamakan taat Allah, taat Rasulullah, taat kepada pemimpin yang paham yaitu ulama al-faqih. Kiranya cukup ya? Ya, nanti untuk kelanjutannya bisa paham tentang gaib, bisa paham yang masuk.
Ya, karena kita ada kekurangan, karena kita hamba yang lemah. Mudah-mudahan Allah memaafkan dan memaaf. Mudah-mudahan membawa keberkahan. Kita berdoa bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ajmain. Ka fi masjidah ya rabbana wa kalmatilana bana wa khairah wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat. Allahumma istaghfir khairu hadzal yaum wa fathahu wa nasruhu wa barakatuhu wa nuruhu wa hudahu. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Qulub sabit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah an'ama alaina min nikmatil iman wal islam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, berhubung waktu yang memisahkan kita pula, jadi sekarang kita akan berpamitan kepada mama karena silaturahimnya sudah dan meminta izin kepada beliau sudah. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 16.45 waktu Indonesia bagian barat. Sekarang kita akan pamit kepada mama ya, rumahnya ada di sana, sebelum kita akan memulai perjalanan pulang kembali. Dan nantikan perjalanan kami di lokasi-lokasi berikutnya. Oke? Terima kasih. Ya udah, kekurangan minta maaf, nggak bisa menghormati, yang harus diperintahkan menghormati tamu tapi seadanya mohon dimaafkan. Saling mendoakan, mudah-mudahan semuanya berkah. Amin ya Allah. Terima kasih ya, Mak. Ayo. Ibu mana? Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti jam 11-an lah kurang lebih ada penggang ya. Oke, Yang ini belum. Belum. Kabarin aja kalau udah. Waktu dulu itu di sungai itu emang suka apa pas waktu zaman Tanda kutip ngaliwat ngobong ya. Tolak ilmu dulu 3 tahun. Nggak pulang-pulang 3 tahun. Di sungai ini kan kekurangan makanan, liwat. Kekurangan dengan sanggup teman nasi, uang nggak ada. Berempat sama orang Tasik. Tanda kutip santri, tanda kutip ya. Udah gede juga nyantri juga. Ini sungai ini kalau nggak ada teman nasi, kita lari banyak saja, sungainya masih bagus. Itu ikannya banyak sekali. Iya, langsung ke laut. Bukan belakang, itu kan laut, belakang laut. Iya, permualannya ke laut. Ini ikannya banyak. Waktu itu nggak ada teman nasi, guru nggak ada, mama guru nggak ada, bayi lagi nggak ada, kita ngambil ikan di sini. Dapat 1 ember, alhamdulillah. Tapi senang tapi sedih gitu. Alhamdulillah berkat guru, berkat semuanya. Makanya jangan jauh dari guru. Ini hanya sedikit sekali pengalaman. Banyak sekali pengalaman tahu tanda kutip ngobong ya. Ya alhamdulillah hanya sebagian kecil saja sungai ini. Insya Allah jadi saksi di akhirat insya Allah ya. Alhamdulillah insya Allah. ini sambil apa namanya Alpik mengingat waktu dulu teh apa disebutnya napak tilas sambil kita dulu pesantren di sini suka ini apa namanya suka ini nyair ya sair ikan jadi sair ikan di situ teh apa namanya di sana di situ teh jadi wah ini Gombong Jakarta. Nah ini jadi ketika lagi zaman nyantri waktu itu buat apa namanya
rencang sangu buat temen nasi itu sayur ikan, jadi langsung liwat ya Mang ya. Iya. Kesan-kesannya Wak tadi gimana nih Wak abis dari Mama? Alhamdulillah. Yang keberapa kali nih Mak bisa silaturahmi di sini? 2 kali. Alhamdulillah banyak. Salah satunya apa Wak? Nah, wejangan atau nasihat yang paling diingat dalam perjalanan ini mungkin? Wah kacanya itu Yang tadi gimana Wak? Mungkin teman-teman yang di rumah ingin tahu nih. Yang tadi yang mana gitu? Saya tadi nggak direkam di rumah. Nggak direkam di rumah. Anak muda, anak muda yang di belakang. Gimana kesannya nih? Tadi kita habis silaturahmi ke kita yang di sini. Lihat ke kamera dong boleh. Halo, Pede. Bisa Ahmadun. Senang sekalinya itu gimana gitu? Dia boleh lebih detail. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu bisa. Pokoknya terharu sekali. Terharu sekali. Ada yang sesuatu yang ini enggak? Iya sesuatu yang janggal, yang aneh. Aduh, bahasa Indonesianya Yang gimana? nyentuh kan hati. Nah, yang nyentuh gitu, tak malah udah teh iya gitu nah. Ada perasaan kayak gitu Kak? Dapat. Karena apa gitu? Tadi beliau mungkin menyampaikannya bagaimana? Seperti itu ya. Begitu teman-teman. Jadi saking ininya mungkin dia jadi speechless. Saking terhura, saking senangnya bisa silaturahim ke sini dan saya pribadi juga nggak nyangka sebetulnya bisa silaturahim secepat ini untuk bisa berkunjung kemari gitu. Karena memang di luar rencana dan tiba-tiba ya Gusti Allah teh dikersahkeun we gitu tah di parangkeun jalanan. Kumaha eta bahasa Indonesia nawa? Seperti itu. Ya seperti Teman-teman itulah. ya. Translatekanlah saja. Translate. Di sini ada translate-nya. Dan ini teman kita nih, ini asisten kreo kita, drunken master guys. Ada pemabok, mabok jalan. Coba lihat ekspresinya. Anjir. Turun mah bener Ji. Yuk. Turun yuk. Tadi dia Nggak touch apa-apa, mabok itu nggak apa-apa. keluar lah keluar Ngemut. Nyebut lah nyebut. Mabok guys, kasihan guys. Aduh, drivernya ini gak bener. untung teka tembak oke. Drivernya enging. Aduh. Sekarang waktu menunjukkan pukul 22 ya teman-teman. Kita baru nyampe Cisaga. Masih di Ciamis, masih sekitar 3 sampai 4 jam lagi mungkin nyampe di Sumedang kurang lebih. Sekarang kita rehat dulu karena kawan kita sedang tumbang. Karena mungkin dia kekurangan apa? Kalau mabuk itu kekurangan apa? Kasih sayang. Asik. Kekurangan kasih sayang jadi mabuk. Aduh, masya Allah. Opik. Makan apa, Opik? Makan nasi. Si goyeng. Si goyeng. Wah nih. Gua habis 2 piring gua. Oh, 2 piring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam akhwatun media dan juga para pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Melaporkan dari alun-alun Ciamis. Alhamdulillah untuk perjalanan kita kali ini sudah mendekati penghujung acara dalam rangka silaturahim kepada Tuan Guru Mama Abdurrahman Soleh, dan tinggal beberapa saat lagi kita akan tiba kembali ke rumah di Sumedang. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Teh Rika sebagai sponsor kami atas transportasi dan lain sebagainya. Semoga hajat Teh Rika beserta keluarga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik akhwatun media dan juga para pemirsa yang selalu setia menonton tayangan dari kami, nantikan program akhwatun jalan-jalan di destinasi berikutnya. Kita akan silaturahim kepada guru-guru kita yang lain. Doakan kami ya. Hatur nuhun.